Ini hewan apa? Terus, ini gambar apa? Yap, benar. Ini adalah hewan tokek, atau cicak besar, atau gecko. Tokek adalah sejenis reptil. Tokek ini kerap ditemui di pohon-pohon, pekarangan, dan di rumah-rumah, terutama di rumah yang dekat dengan hutan atau ladang. Suara teritorialnya yang keras dan khas, tokek, tokek, menjadi dasar penyebutan namanya dalam berbagai bahasa. Tokek yang hidup di rumah-rumah atau di pohon-pohon akan bersembunyi di belakang benda-benda atau di pangkal dahan. Tujuannya untuk memangsa-mangsanya seperti cicak dan mungkin juga anak burung. Maka dari itu, tokek sulit sekali terlihat oleh mangsanya, sehingga dengan cekatan si tokek memangsa. Kalau berada di tanah, wah, tokek biasanya memangsa tikus kecil. Hewan ini tersebar luas mulai dari India Timur, Nepal, Bangladesh, lewat Myanmar, Tiongkok Selatan dan Timur, Thailand, Semenanjung Malaya, dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi, Lombok, Flores, Timor, dan Kepulauan Aru. Oh iya, cara membedakan tokek jantan dan betina cukup mudah loh. Yaitu kalau jantan warna tubuhnya itu penuh dengan kegelapan, sedangkan untuk betina kulitnya warnanya agak cerah. Tokek melekatkan telurnya yang biasanya berjumlah sepasang dan saling berlekatan di celah-celah lubang pohon, retakan batu, atau jika di rumah, seperti di belakang almari atau di bawah atap. Tempat bertelur ini kerap pula digunakan oleh beberapa tokek secara bersama-sama. Telur menetas setelah 2 bulan lebih. Musim kawin pada tokek itu biasanya pada saat musim hujan. Dan biasanya tokek jantan kalau mau kawin itu harus bersaing dulu dengan tokek jantan lainnya dengan cara berkelahi, saling gigit-gigitan gitu. Seru nih kayaknya. Setelah salah satu tokek jantan menang, maka tokek jantan yang menang siap untuk kawin dengan tokek betina. Kawinnya juga nggak di sembarang tempat loh. Yang pastinya tokek-tokek tersebut akan menempati tempat yang agak lembab dan gelap. Nggak tahu tuh kenapa suka yang gelap-gelap. Oh iya teman, di Indonesia ternyata banyak yang membudidayakan tokek loh. Kenapa? Karena untuk obat dan juga untuk diekspor. Karena dibudidayakan, maka tokek-tokek itu dipelihara di kandang. Untuk itu, para pencinta tokek harus benar-benar membuat kandang tokek sesuai dengan habitat aslinya. Kalau tidak, wah, bisa bahaya itu, bisa wafat nanti.
Meskipun toke adalah sejenis reptil yang paling mudah untuk diurus, masih sangat penting membuat habitat mereka dengan benar. Kandang toke harus memenuhi persyaratan sesuai habitat jika ingin menjaga kesehatan secara keseluruhan supaya tidak mudah stres dan cepat. Berikut hal-hal yang memberikan toke hidup dengan sehat sesuai dengan tempat tinggal atau habitatnya. Di kandang toke itu, yang perlu dilengkapi yaitu 1. Lampu dop atau lampu ultraviolet atau lampu keramik pemanas. 2. Tutup bagian atas yang terbuat dari kawat. 3. Termometer atau pengukur suhu ruangan. Dan hygrometer, alat untuk mengukur kelembapan. 4. Tanaman alami. 5. Wadah tertutup, seperti daun dengan satu lubang. 6. Tempat untuk makanan toke, seperti air, ulat, dan lain-lain. 7. Dasar kandang diberi daun kering atau potong-potongan kertas atau rumput buatan. 8. Tangki pemanas jika diperlukan untuk menjaga suhu yang tepat. 9. Tempat persembunyian setidaknya untuk 1 per ekor. Tanaman yang dimasukkan ke dalam kandang toke akan membantu untuk membuat lingkungan hidup sebagai alam mungkin. Dan semakin banyak tanaman, maka perilaku toke akan semakin alami. Batu dan kayu akan menciptakan ruang hidup alam serta memberinya tempat untuk memanjat dan berolahraga. Tanaman hidup atau buatan dapat digunakan untuk menyediakan lebih banyak wilayah bersembunyi dan merasa lebih alami. Kebutuhan toke dalam kandang mencakup 3 hal: memanjat, aktivitas, dan berjemur. Menyembunyikan wadah terdiri dari menyembunyikan kotak, tumpang tindih batu, pot tanah liat terbalik, dan bagian kulit melengkung, dan tempat penampungan lain yang memasuk toke Anda dengan tempat untuk tidur dan menyembunyikan diri. Harus ada setidaknya 2 daerah bersembunyi. Daerah tempat terbuka toke Anda dapat memanjat, olahraga, atau hanya bergerak di sekitar. Anda dapat menempatkan batu halus dan kayu di daerah ini untuk memfasilitasi mendaki. Daerah berjemur dapat menjadi datar, batu halus atau kayu di bawah cahaya, dan harus ada setidaknya 1 tempat per toke. Semakin banyak toke yang Anda miliki, semakin banyak tempat berjemur yang Anda perlu. Ketika membuat area di atas, ada beberapa bahan yang Anda tidak boleh menggunakannya. Hindari menggunakan batu tajam atau kasar, karena dapat melukai kulit mereka. Kalau kita ingin memindahkan toke dari habitat asli ke kandang, kita harus hati-hati loh. Kandang kita harus disesuaikan dengan ketentuan tadi. Soalnya toke gampang stres, tandanya mulutnya menganga terus, dan tidak mau makan. Akhirnya mati deh. Biasanya toke stres paling sebentar yaitu selama 3 hari, dan paling lama selama 7 hari. Tapi kalau udah lebih dari itu,
makan toke itu biasanya mati karena nggak kuat dengan suasana baru. Toge jantan secara alami sangat teritorial, sehingga kita hanya dapat memiliki satu jantan per kandang. Betina dapat teritorial juga, tetapi tidak yang biasa seperti pada jantan. Jika kita berencana membuat kandang untuk beberapa toge, pastikan untuk membeli beberapa betina atau beberapa betina dan satu jantan. Dan jangan lupa selalu mengawasi mereka dengan tanda-tanda teritorialnya dan agresi, dan mendirikan habitat sedemikian rupa sehingga menyediakan beberapa kegiatan bersembunyi dan daerah. Karena beberapa toke perumahan membutuhkan lebih banyak ruang. Oh iya, banyak manfaat dari toke ini. Bisa buat gatal-gatal, asma, bisa buat ngatasi demam, tumor, dan bahkan bisa buat untuk menyembuhkan virus HIV. Wah, toke memiliki antibodi yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk menetralisir racun dalam tubuh dan alergi pada tubuh, seperti jenis alergi kulit ataupun alergi pernafasan, seperti asma, gatal-gatal, kudis, eksim, dan lain sebagainya. Bagian yang lebih bermanfaat dari toke yaitu pangkal ekornya, yang memiliki kemampuan regenerasi sel, yang dipercaya bermanfaat untuk memulihkan tenaga dan mengganti sel tubuh yang rusak setelah sakit, atau yang terutama dapat segera mengembalikan fungsi vitalitas pria setelah beraktivitas. Cerita menariknya, toke sering digunakan dalam pengobatan tradisional Cina yang memiliki efek anti-tumor. Para ahli pengobatan Cina mengembangkan obat tumor dari organ tubuh toke, karena dalam organ tersebut mampu menekan pertumbuhan dan penambahan sel-sel tumor. Tim yang diketuai oleh Profesor Wang dari Universitas Henan Cina menunjukkan bahwa zat aktif toke tidak hanya meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh dari suatu organisme, tetapi juga menginduksi sel-sel tumor apoptosis yang membunuh dirinya sendiri, serta menekan ekspresi protein VEGF dan BFGF, faktor pendukung berkembangnya kanker.